أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأهل بيته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وتعالى باب الدعاء عند الإقامة. Bab doa bermula ini itu bab doa indal iqamati pada saat iqamah. Doa pada saat iqamah maksudnya setelah iqamah menjelang sholat. Jadi antara iqamah dan sholat ada waktu sejenak, itu kita bisa berdoa. Dan bagaimana kedudukan doa pada saat iqamah itu? Rawa al-Imam Syafi'i bisnadihi fil ummi haditsan mursalan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala utlubu istijabata du'a indal tiqa'il juyushi wa iqamatis salati wa nuzulil baiti. Rawa telah meriwayatkan al-Imam Syafi'i oleh al-Imam Asy-Syafi'i biisnadihi dengan sanadnya Imam Syafi'i fil ummi di dalam kitab al-um. Hadisan akan satu hadis mursalan yang mursal, hadis mursal. Karena Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala telah bersabda, ya Rasul, utlubu, carilah ilmu sekalian, istijabat du'ai akan ijabahnya doa, indal tiqa'il juyushi pada saat perjumpaan bala-bala tentara, wa iqamatis salati dan iqamatus salat pendirian salat, wa nuzulil ghaisi dan turunnya hujan. Para saudara sekalian, kita sudah sering mendengar keterangannya. Doa itu adalah bagian daripada ibadah, bahkan mukhul ibadah. Dan dalam kajian kita balikan kita sudah sering sebutkan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan doa itu adalah bagian dari cara Allah mendidik kita agar menjadi hamba yang beradab.
Masya'nu wujudut talabi. Inama sya'nu an turzaqa husnal adabi. Imam Mu'tazilah mengatakan yang paling penting bukan doanya, bukan mintanya, tapi yang paling penting adalah kamu diberi rezeki adab yang baik. Dalam hal doa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan ijabah. Ud'uni astajib lakum. Doa kamu sekalian padaku, aku ijabah. Ijabah itu adalah janji Allah. Berdoa itu adalah perintah Allah. Nah, namun kita mendapatkan berita-berita atau kabar-kabar tentang doa-doa yang insya Allah cepat diijabah oleh Allah atau segera diijabah oleh Allah. Yaitu bila kita berdoa, doanya itu pada waktu-waktu yang mustajabah. Kalau tempat mustajab adanya hanya di Mekah Madinah. Kalau di Madinah, di Rawdah, kalau di Mekah ada 15 tempat. Tapi ada saat atau waktu atau keadaan yang mustajabah. Itu bisa di mana saja, tinggal dapatkan waktunya. Nah, sekarang ini kita diberitahu oleh hadis Rasulullah SAW, hadis mursal yang diriwayatkan Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Um. Rasul bersabda, "Utlubul istijabat doa inda tiqa'il juyusi wa iqamatis sholati wa nuzulil ghais." Kalau kita ingin doanya segera diijabah oleh Allah, di antaranya adalah cari ijabah doa itu pertama pada saat perjumpaan bala-bala tentara. Maksudnya kalau terjadi jihad fisabilillah seperti dulu Rasulullah dan para sahabat perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan sebagainya. Saat umat Islam yang jihad fisabilillah maju ke medan tempur, bertemu dengan pasukan orang-orang kafir, di saat itulah saat ijabah. Maka mohon kepada Allah, tapi jangan yang panjang-panjang, keburu mati. Udah tahu mau suruhan makan doanya, apalagi baca selawat ini. Apa? Selawat yang kita baca biasanya panjang. Selawat bahagia yang keburu odol, palanya gelundung, ngomong semua panjang. Yang pendek-pendek kan yang inti-inti yang kita sedang minta, misalnya yang masih berjaga, sudah waktunya nikah, belum kebayang calon istri, wah dia sudah pas pertemuan dua bala tentara kafirin dengan tentara muslimin, doa ya Allah jodoh gitu ya. Yang belum punya kerja atau usaha ya Allah usaha kerja, jangan yang panjang nanti keburu tewas gitu. Sama ini sulit kita mendapatkan sekarang, karena kita ini sekarang hidup dalam situasi yang tidak ideal, tidak punya khalifah, tidak punya Amirul Mukminin, sehingga kapan kita bisa mendapatkan kesempatan untuk bersama dengan Amirul Mukminin atau dengan Imamul Muslimin atau dengan Khalifah
maju jihad melawan orang-orang kafir harbi. Dan ketika pertemuan tentara-tentara mujahid itu dengan musuh, itu adalah saat ijabah. Yang kedua, wa iqamatis shalah, dan pada saat iqamatus shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, wa tuqamatis shalah, wa tuqamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, aqama Allahu wa adama matis samawati wal ardh. Terus doa. Itu doa sesuai hajatnya. Yang paling penting apa? Mau terus sampai nanti diijabah. Ada enggak yang sekarang sebutnya lagi sangat menginginkan sesuatu? Ada? Kayak tidak punya mulut. Ada enggak? Nah itu mulai sekarang lebih konsen gitu. Itu yang sedang sangat kita butuhkan itu jodoh, yang minta jodoh atau pekerjaan atau usaha. Karena siapa tahu kita ini adalah orang yang permintaannya itu disukai oleh Allah, sehingga Allah itu sengaja menunda memberi karena senang mendengar permintaan. Maka dibanyakin. Sampai nanti malaikat Jibril menghadap, oh ya Allah, hambamu ya Allah, si bulan itu lama sekali minta, saya hitung-hitung udah ratusan kali minta. Wa nuzulil ghaitsi, dan ketika turunnya hujan. Apalagi baru saja kemarau panjang turun hujan, atau ya pada waktu hujan-hujan yang pada biasanya, karena di sini kalimatnya wa nuzulil ghaitsi, pada saat turunnya hujan. Mustajab. Berkala dan telah berkata Syekh Imam Syafi'i, wa qad hafidhu an ghairin wa qad hafidhu an ghairi wahidin talabul ijabah, apa qad hafidhu an ghairi wahidin talabul ijabati inda nuzul ghaitsi qamatis shalah. Kata itu, dan juga telah hafal olehku an ghairi wahidin, dari selain satu. Awal apa? Talabul ijabati, akan mencari ijabah, menuntut ijabah inda nuzulil ghaitsi, pada saat turunnya hujan, wa iqamatis salati, dan iqamatus salat. Ada keterangan tambahan di bawah itu. Talabul ijabati ay al-ihtijabatu. Talabul ijabah itu maksudnya al-istijabatu, memohon ijabah. Awil muradu bidu'ai al-ijabatu, atau yang dimaksud dengan doa itu adalah ijabah liqauniha malzumatun lahu biturikil waqti alladhi la yubah. Karena keberadaan daripada ijabah itu adalah sesuatu yang lazim bagi doa, dengan jalan janji yang tidak akan mungkin diingkari oleh Allah SWT, yaitu Allah ud'uni astajib lakum wa yakunu bi majazun mursal. Maka adalah di dalamnya itu adalah majaz mursal. Ini ada ketambahan keterangan yang demikian. Kalau kita tambahkan atau kita gabungkan permasalahan ini dan keterangan-keterangan dari kitab Al-Hikam, sebetulnya tiap orang berdoa, bila dia benar-benar berdoa itu dijamin ijabahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan pernah kita gara-gara doa
belum dijawab oleh Allah, terus kita berdoa, apalagi putus asa, apalagi kemudian memfitnah Allah dengan kalimat qad da'autu falam yustajab. Saya telah doa tapi bisa dijawab. Karena masalah ijabah itu jaminan Allah, namun ijabah ada rincian-rinciannya. Ada yang langsung pada waktu itu, ada yang ditunda, ada yang persis seperti yang diminta, atau dalam bentuk yang lain, atau dalam bentuk diselamatkan dari musibah yang semisalnya, atau bahkan ada di antara dua itu diijabah Allah di akhirat. Namun kita mendapatkan isyarat-isyarat tentang doa-doa yang insya Allah lebih disegerakan ijabahnya oleh Allah, yaitu bila kita menjadikan doa di tempat mustajab atau pada saat-saat yang mustajab. Di antara saat mustajab yaitu pada saat pertemuan bala-bala tentara dalam jihad fisabilillah, iqamatus shalah, dan nuzul ghais, turunnya hujan. Babu ma yaquluhu inda dakhala fis shalah. Babu ma yaquluhu idza dakhala bis shalati, bermulai itu bab. Babu ma bermulai itu bab yaqulu, yang mengucapkan yang muslim akan ma idza dakhala, apabila masuk yang muslim bis shalati, di dalam salat. Mari kita cermati dengan baik, karena kita udah tiap hari sholat, namun dipastikan belum semua ilmu tentang sholat kita sudah pahami, bahkan kadang belum sempat pula kita membacanya. Apa saja yang seorang muslim itu semestinya mengucapkan apabila dia masuk di dalam sholat? I'lam anna hadzal baba wasi'un jiddan wa ja'at fihi ahaditsu sahihatun katsiratun min anwa'in 'adidatin. I'lam, ketahuilah, anna hadzal baba, akan sungguhnya bab ini itu wasi'un, luas jiddan, dengan sangat. Wajah, dan telah datang di dalam hadzal bab ahaditsu, oleh hadis-hadis, sahihatun, yang sahih, katsiratun, yang banyak, minan wa'in, dari bermacam-macam, adidatin, yang berbilang-bilang. Ketahuilah sesungguhnya bab ini, bab tentang apa yang semestinya seorang muslim itu ucapkan di dalam sholat, itu adalah bab yang sangat luas. Wajadri ahaditsu sahihatun katsiratun min anwa'in adidah, dan juga telah datang di dalamnya hadis-hadis sahih yang banyak dari bermacam-macam hadis yang berbilang-bilang jumlahnya. Wa fihi furu'un katsiratun bi kutubil fiqh nunabbi'uhuna minha ala usuliha wa maqasidiha duna daqa'iha wa nawadiriha. Ini titiknya kebanyakan, itu ada satu. Wa nawadiriha. Wa bi, dan itu di dalam bab hurufun, bermula cabang-cabang katsiratun, yang banyak, fi kutubil fiqh, dalam kitab-kitab fikih, nunabbihu, yang akan mengingatkan oleh kami, akan Nunabi akan mengingatkan oleh kami, wa akan furu'una di sini, minha, sebagian daripada furu' katsirah, ala usuliha, atas pokok-pokoknya furu', wa usuliha, ya, ala usuliha, atas pokok-pokoknya furu', wa maqasidiha, dan maksud-maksudnya furu', duna daqaiha, bukan
dakoiknya atau detail-detailnya huruf wa nawadiriya dan jarang-jarangnya huruf. Imam Nawawi beliau menyatakan di dalam masalah sholat, maksudnya di dalam masalah apa yang seorang muslim itu akan ucapkan, akan dia baca di dalam sholat itu, terdapat furu' yang banyak, terdapat cabang-cabang persoalan yang banyak. Dan itu ada di dalam kitab-kitab fikih kalau mau mengkajinya. Maka kalau kemudian kita menemukan ada perbedaan-perbedaan bacaan di dalam sebagian bacaan sholat, ya nggak usah heran. Yang terpenting yang dibaca itu ada dasarnya, ada dalilnya, ada kutipan keterangan dari kitab ulama yang mana. Nunabbi'una minha al-usuli wa maqasidiyah duna dawaiya wa nawadiriyah. Imam Nawawi mengatakan, dan kami akan mengingatkan di sini sebagian saja dari furu'-furu' yang banyak itu atas yang pokok-pokoknya saja, dan maksud-maksudnya saja, tujuannya apa, intinya apa, bukan mau menyampaikan yang dakwahnya, yang detail-detailnya, yang rumit-rumitnya ataupun nawatirnya, yang jarang-jarang, yang orang-orang sering belum tahu, kan? Bukan itu yang mau disampaikan. Lalu yang lainnya bagaimana? Wa ahdabu adilata wa ahdabu adilata mudhamiha, atau wa ahdabu adilatan mudhamah idharan lihdisari idh laysa hadal kitabu mawdu'an li bayani adilati innama huwa li bayani ma yu'malu bihi wallahu al-muwaffiq. Wa adzabu, dan membuang olehku Imam Nawawi adilatan akan dalil-dalil mudhamah, akan besarnya adilah, sebuah yang besar daripada dalil itu, itaran karena memenangkan atau mengutamakan bil ikhtisari untuk meringkas. Idh laysa hadzal kitabu, karena tidak ada oleh kitab ini itu mawdu'an tempat li bayanil adillati, untuk penjelasan dalil-dalil. Innama huwa sumnya, yaitu li bayani ma, untuk penjelasan segala sesuatu, yu'malu, yang diamalkan oleh ma. Wallahu, dan bermelawai al-muwaffiqu, zat yang memberikan taufik, zat yang memberikan kekuatan melaksanakan amal ketaatan. Jadi para sahabat sekalian, di dalam kitab Al-Qadar ini kita akan, dalam kitab Al-Qadar ini kita akan mendapatkan keterangan-keterangan yang sifatnya ringkas, yang merupakan bagian dari usul dan maqasid dari ilmu-ilmu syariat, termasuk furu'-furu'nya tentang masalah salat. Dan pada intinya yang mau disampaikan ini bukan untuk materi perdebatan atau materi untuk sekedar diskusi dan itu pendapat. Innama huwa li bayani ma yu'malu bihi. Sesungguhnya kitab Al-Qadar ini adalah untuk menjelaskan apa yang akan diamalkan atau ya'malu bihi, yang seorang muslim akan mengamalkannya, bukan sekedar membicarakan ataupun memperdebatkannya. Maka kita semuanya berikrar dan meyakini seraya memohon semoga kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq, Allah adalah zat yang memberikan taufik. Para sahabat sekalian, sebelum kita lanjutkan, ada permohonan untuk berdoa ya.
Ini saya baru dapat informasi ada WA dari Wenda. Saudara kita Wenda hari ini ya, atau pagi tadi dia sakit sampai muntah darah, sehingga saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Indramayu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya untuk kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjuang di jalan yang bersama dengan kita semuanya. Allahumma sholli ala Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang diberi sehat jangan lupa untuk ya, nanti kalau dikasih sakit, Masya Allah, sakit itu sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, nikmatani maghbunun fi makathirun nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia itu terpedaya di dalamnya, dianggap murah padahal mahal, dianggap remeh padahal sangat penting. Apa itu? As-sihhatu, pertama sehat, yang kedua wal warau, dan waktu senggah, waktu sempat. Jadi macam kita nih, apalagi yang pernah jadi santri mukim, ya, sekarang udah menikah tapi masih tinggal di Srengseng gitu. Jangan kalah oleh rasa malas, jangan kalah oleh apa? Lelah. Pilih mana? Kasih sehat atau kasih sakit? Iya. Nanti kalau kita itu tidak bisa menggunakan kenikmatan dengan sebaik-baiknya, dikasih cobaan kocar kacir, kerja, tidak serius urusan ibadah dan perjuangan. Itu yang kita tabung berbulan-bulan, bertahun-tahun, dengan sekali sakit bisa lenyap. Betul? Mahal ya orang berubat. Sudah itu merasakan sakitnya sendiri kadang tidak semua orang sanggup bersabar. Jadwalkan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Tidak harus mengalami, cukup menyaksikan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cobakan atau ujikan kepada sesama kita untuk menjadi pelajaran. Nah, mari kita sekarang cermati baik-baik tentang ilmu sholat, karena kalau kita tidak buka kitabnya, tidak akan sempat kita bicara sampai perkara-perkara yang rincinya. Dan kalaupun kita bicara, namun sekedar pembicaraan dalam ceramah atau dalam wawancara atau ngobrol-ngobrol di mana tempat itu, nanti kita belum tentu ketemu mana dasar. Di kitab apa halaman berapa. Sekarang ini waktunya. Perlu dicermati betul-betul, didokumentasikan dan sebagainya, supaya nanti amaliyah kita itu benar-benar berdasar kepada ilmu. Bab takbiratul ihram, bermula itu bab takbiratul ihram. Bab takbiratul ihram. Takbir itu adalah kalimat Allahu Akbar. Coba ditasrif. Kabbara yukabbiru kabbir.
takbiron, takbiratan, takbaron, tikbaron, mukabbaron, mukabirun, mukabbarun, mukabbarun. Terus al-ihram, takbiratul itu takbir yang pertama kali kita ucapkan ketika sholat. Yang dengan ucapan itu maka ada hal-hal yang tadinya halal di luar sholat haram ketika di dalam sholat. Kapan mulai masuk di dalam sholat? Ketika kita mengucapkan takbiratul ihram. Bicara di luar bacaan sholat halal, tapi begitu takbiratul ihram haram. Makan minum di luar sholat halal, begitu sudah takbiratul ihram haram. Gerak-gerak macam-macam gerakan halal, tapi kalau takbiratul ihram di luar daripada gerakan sholat, kalau diulang-ulang haram. I'lam anna salata la tasihhu illa bi takbiratil ihrami baridatan kanat aw nafilatan. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna salata la tasihhu illa bi takbiratil ihrami baridatan kanat aw nafilatan. I'lam, ketahuilah, anna salata, akan sungguhnya salat itu la tasih, tidak sah. Ia salat illa bi takbiratul ihram, kecuali dengan takbiratul ihram. Faridatan itu fardu, kanat ada ya salat, au nafilatan atau sunnah. Ketahuilah sesungguhnya salat. Apa itu salat? Di antara dalilnya salat adalah amal yang berupa ucapan dan perbuatan yang diawali takbiratul ihram, diakhiri dengan salat. Salat tidak sah kecuali dengan takbiratul ihram. Baik itu ia adalah salat fardu ataupun salat nafilah atau salat sunnah. Jadi kalau ditanya salat tanpa takbiratul ihram sah atau tidak? Mau sunnah apalagi wajib. Wa takbiratu inda Syafi'i wal aktsarina juz'un minas salati wa ruknun min arkaniha. Bainda Abi Hanifah ya syartun laysat min nafsis salati. Wa takbiratu, dan bermula takbiratu dan bermula takbir inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i. Takbir di sini maksudnya takbiratul ihram. Ada al di situ, ahli-ahli dzikir. Takbiratu dan bermula takbiratul ihram itu yang inda Syafi'i, Imam Syafi'i wal aktsarina, dan banyak imam yang lain dan orang-orang banyak atau imam-imam yang banyak, ulama yang banyak. Itu juz'un, satu bagian minas salati dari salat, wa ruknun, dan rukun, satu rukun min arkaniyah dari rukun-rukun salat. Wa inda bi Hanifah, dan menurut Imam Hanifah ia bermula ia takbiratul ihram itu syaratun syarat. Laisa, tidak ada ya takbirah itu minafsis salat, termasuk dirinya salat atau zatnya salat. Mari cermati baik-baik kedudukan takbiratul ihram. Wa takbiratu inda Syafi'i wal aktsarina juz'un minas salati wa ruknun min arkaniha. At-takbirah atau takbiratul ihram itu kalau menurut pendapat Imam Syafi'i dan banyak daripada pendapat ulama atau imam-imam yang lainnya, itu adalah satu bagian daripada sholat. Sholat ada bagian-bagiannya. Satu bagian daripada sholat yaitu takbiratul ihram. Lebih jelasnya, takbiratul ihram adalah satu rukun daripada rukun-rukun sholat. Setelah niat
maka rukun berikutnya adalah takbiratul ihram. Sedangkan menurut Imam Wani bahwa inda Abi Hanifah ya syartun laisat binafsis salati. Menurut Imam Wani takbiratul ihram itu adalah syarat, maksudnya syarat sholat, bukan termasuk nafsu sholat atau dirinya sholat itu sendiri. Menurut Imam Abu Hanifah. Jadi kalau kita mendengar ada orang takbiratul ihram itu bukan bagian dari sholat, bukan rukun sholat, tidak usah marah. Oh, berarti dia mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah yang mendudukkan takbiratul ihram itu bagian daripada syartus sholat, bukan arkanus sholat ataupun juz'un minas sholat. Jadi berarti kan kedudukannya itu ya sama dengan kedudukan wudu bagi yang hadas kecil dan mandi bagi yang hadas besar, karena itu bagian juga dari syarat sholat. Nah, mari kita cermati berikutnya tentang lafaz. Kita sudah sering mendengar dan kita juga membaca kalau takbiratul ihram itu adalah ucapannya Allahu Akbar. Betul gitu? Betul? Yang kencang biar yang satu bangun. Betul? Lalu bagaimana kalau ada orang sholat bacaannya misalnya begini, Allahul Akbar. Boleh tidak? Atau ada yang membaca misalnya gaya yang lainnya Allahul Azim, Allahul Muta'al, Allahu Akbar, Allahu Azim, Allahu Ajallu. Atau Allah Engkau Mu'akum, atau Allah Anda. Atau apa lagi? Ini di sini ada orang mana? Nanti kemana? Medan. Nah, gimana orang Medan? Coba kalau orang Medan mengatakan Allah Maha Besar gimana? Allahu Akbar. Bahasa Medan? Sama Ustaz. Oh gitu. Gimana bahasa Medan? Allahu Akbar. Bukan bahasa Medan. Allah Maha Besar. Sama aja Ustaz. Allah Maha Besar. Maha Besar. Mana kira-kira yang lain mana? Sunda. Mana? Sunda. Mana? Allah Maha Agung. Hah? Allah Maha Agung. Tidak ada nunya. Oke, Allah Maha Agung aja. Iya, Allah Maha Agung. Begitu. Ada lagi yang lain mana? Bahasa mana? Mana? Mana Lampung? Mana? Gimana? Orang Lampung mana? Orang Lampung mana? Maha Malak. Allah, bukan malak. Ada lagi yang lain? Nah, orang Aceh kemana Aceh? Kalau Aceh kemana? Apa? Gak dengar. Marah aja. Oh, raya. Gimana itu? Nah, sekarang dijawab oleh Imam Nawawi. Bertakbiratu sudahnya. Wa'lam dan ketahui ilmu. Wa'lam anna lafdz takbir ay yaqula Allahu Akbar atau yaqula Allahul Akbar. Fahadani jaizani inda Syafi'i wa Abi Hanifah wa akharina. Wa mana Malikun at-thaniyah. Wa'lam dan ketahuilah anna lafdz takbir akan sungguhnya lafaz takbir itu ayakula bahwa mengucapkan dia musalli, orang yang salat. Allahu kurumula Allahu akbar dzat yang maha besar. Ayakula akan mengucapkan dia musalli Allahu kurumula Allahu al akbar
Allah bermula Allah, itulah berudat yang maha besar. Bahadani bermula dua ini itu jaizani boleh keduanya inda Syafi'i menurut Imam Syafi'i wa Abi Hanifah dan Abu Hanifah wa akharina dan yang lainnya. Wa mana dan melarang atau mencegah Malik Imam Malik asani akan yang kedua. Ketahuilah sesungguhnya lafaz takbir itu bahwa seorang muslim, seorang yang sholat mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Kalau secara nahwunya ya Allahu Akbar. Bersama Allahu Akbar. Cermati di sini nanti akan ada pembahasan tentang bagaimana cara bacanya. Pedoman pertama baca sesuai tajwid. Allah lam jalalah matnya mat tobi'i ya. Berarti satu alif. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Atau mengucapkan kalimat Allahul Akbar. Fa'adani jaizani dan Syafi'i wa bi'ani badaharina. Kedua kalimat ini yaitu Allahu Akbar atau Allahul Akbar boleh kedua-duanya menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Abu Hanifah dan imam-imam yang lainnya. Wa mana Malik pada tanya, sedangkan Imam Malik melarang, mencegah mengucapkan kalimat yang kedua yaitu Allahul Akbar. Untuk Imam Malik cuma satu kalimat takbir, takbiratul ihram yaitu Allahu Akbar. Lalu solusinya bagaimana? Walaitiyatu ayatil insanu bil awwal liyahruja minal hilafi. Wala yajuzu takbiru bi hadaini al-amrayn. Walaitiyatu maka bermulai yang hati-hati. Itu ayat dia bahwa mendatangi atau melakukan alinsuran manusia di awal dengan yang awal yaitu kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Liyaruja supaya keluar insan minal hilabi dari perbedaan pendapat. Wala yajuza dan tidak boleh. Wala yajuza ay wala yajuza. Dan tidak boleh takbir bighairi hadaini lafzaini dengan selain kedua lafaz ini. Yang hati-hati karena ada perbedaan pendapat dari Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik. Imam Malik melarang mengucapkan takbiratul ihram yang berupa kalimat Allahu Akbar. Maka untuk kehati-hatiannya sebaiknya seorang manusia, seorang muslim, seorang yang sholat musalli ia lakukan atau ia baca kalimat takbir yang pertama yaitu Allahu Akbar supaya ia keluar dari perbedaan pendapat. Jadi jangan milih ribut beda pendapat, pilih yang terhindar dari perbedaan pendapat. Kalau kita bacanya Allahu Akbar menurut Imam Syafi'i boleh, Imam Abu Hanifah boleh, Imam Malik boleh. Tapi kalau Allahu Akbar Imam Syafi'i boleh, Imam Abu Hanifah boleh, Imam Malik tidak boleh. Catatan berikutnya wala juza at-takbiru bi ghairi hadaini al-lafzaini dan tidak boleh takbir dengan selain dua lafaz ini. Walaupun mau engkek pol-polan Allahu Akbar diganti Allahul Akbar. Tapi yang lainnya tidak boleh. Kalau maka kalau mengucapkan ya musalli
Allahul Azimu, Allah bermula azimu dan yang maha agung. Allahul Muta'al, atau lafaz Allah bermula al-Muta'alu, zat yang maha tinggi. Allahu Akbar, atau lafaz Allah bermula Allahu zat yang maha agung. Al-Azu, atau zat yang maha mulia. Al-Ajalu, atau zat yang maha besar. Muhammad dan segala sesuatu yang menyerupai yang mengadakan ini. Lam tasihah, maka tidak sah salat oleh salatnya musalli inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, wal aktsarina, dan kebanyakan ulama. Waqala, dan berkata Imam Hanifah, tasihau, sah ya salat. Kalau qala Allahul Azimu, Allahul Muta'alu, Allahu A'zamu, A'azu, A'ajallu, wa masbaha hadza, lam tasih salatuhu inda Syafi'i wal aktsari. Maka kalau ada orang sholat, takbiratul ihramnya dia engket, bukan Allahu Akbar, tapi Allahul Azim atau Allahul Muta'al atau Allahu Akbar atau Allahu Azim atau Allahu Ajal, dan yang menyerupai kalimat-kalimat ini, lam tasihha salatuhu, maka salatnya tidak sah menurut Imam Syafi'i dan imam-imam lain yang banyak jumlahnya. Wakala Abu Hanifah tasihu, sedangkan Imam Abu Hanifah beliau mengatakan, kalau ada orang takbiratul ihram terus engket dia, ya, gaya gitu, Allah Akbar dikata Allah Akbar, Allah Azu, Allah Jalu, Allahul Azim, Allah Muta'al, lalu menimba tetap sah solatnya. Walau qala akbarullah lam tasihha ala sahih indana, wa qala ba'da sabina tasihhu, kama law qala fi akhir salati alaikum assalam fa innahu yasihu ala sahih. Walau qala, dan kalau mengucapkan yang musalli Allah Akbarullah, Akbaru itu zat yang maha besar, Allah bermula, lam tasih, maka tidak sah ya salat ala sahih, atas pendapat yang sahih indana, menurut kami Imam Nawawi, atau menurut penganut mazhab Syafi'i. Wa qala, dan berkata berdua sabina oleh sebagian sahabat-sahabat kami, berarti sahabat-sahabat penganut mazhab Syafi'i, tasius ya sholat kama lau qala, sebenarnya kalau mengucapkan yang musalli fa'ilu sholat, tidak hanya sholat, alaikumussalam, alaikum itu semoga tetap tersebutkan assalamu bermula salam, fa'inau, maka sungguhnya fa'inau, maka sungguhnya keadaan itu yasiu sah, ya salam ala sahihi, atas pendapat yang sahih tentang kalimat. Kalau ada orang takbir dalam ucapannya adalah Allahu Akbar, dia rubah menjadi Akbarullah, Akbarullah, tidak sah solatnya menurut pendapat yang sahih, menurut kami Imam Nawawi. Tapi menurut sebagian daripada sahabat-sahabat daripada Imam Nawawi, para penganut mazhab Syafi'i, masih ada yang mengatakan tasfihu sah. Itu masih dalam lingkup mazhab Syafi'i, beda-beda pendapat. Sebagaimana kalau di akhir sholat ucapan salam yang lazimnya assalamualaikum diganti dengan
atau dirubah dengan kalimat Waalaikumsalam. Kalau menurut yang sahih dalam mazhab Syafi'i berarti tidak sah, tapi menurut sebagian ashabu Syafi'i sah. Solusinya jangan ambil yang beda pendapat bila memang ada ada bagian. Udah tidak usah neko-neko, baca aja Assalamualaikum warahmatullahi, beres, tidak ada beda pendapat. Tapi kalau Waalaikumsalam warahmatullahi misalnya, itu nanti beda-beda pendapat. Namun tentang sah atau tidak, ya kembali lagi menurut pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i, menurut Imam Nawawi, merubah kalimat Akbarullah yang maksudnya dari lafaz akbar menjadi Akbarullah atau sebagaimana Assalamualaikum Waalaikumsalam, itu tidak sah sholatnya. Namun menurut sebagian yang lain tetap sah sholatnya. Ini harus benar-benar dipahami. Jadi dengan demikian, intinya kalau kita mau lurus, tidak kena masalah, takbiratul ihram bagaimana ucapannya? Allahu Akbar. Kalau salam, Assalamualaikum. Tambahnya Assalamualaikum. Terus kalau ucapannya yang lain-lain nanti ada pembahasannya. Lalu itu bacaan, pengamalannya seperti apa? Apa cukup di batin saja dalam hati, atau mesti dilafadzkan? Wa'lam annahu la yasi'u takbiru wala ghairuhu minal adhkari hatta yatalafadha bilisanihi bihaitsu yusmi'u nafsahu idza lam yakun lahu 'aridun. Walam, dan itulah an-nausumnya keadaan itu liyasiu tidak sah at-takbir oleh takbir, wala ghairu, dan tidak juga selain takbir, minal adhkari dari zikir-zikir, hatta yatalafadha, sehingga melafadzkan ya musalli ataupun muslim bilisanihi, lidahnya muslim, bihaitsu yusmi'u, dengan sekiranya memperdengarkan dia muslim, nafsawakan diri sendirinya muslim, idalam yakun apabila tidak ada lalu bagi muslim aridun oleh penghalang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annahu la yasi'u takbiru wala ghairuhu minal adhkari hatta yatalafadha bilisanihi bihaitsu yusmi'u nafsahu idza lam yakun lahu 'aridun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annahu la yasi'u takbiru wala ghairuhu minal adhkari hatta yatalafadha bilisanihi bihaitsu yusmi'u nafsahu idza lam yakun lahu 'aridun. Wa'lam annahu la yasi'u takbiru wala ghairuhu minal adhkari hatta yatalafadha bilisanihi bihaitsu yusmi'u nafsahu idza lam yakun lahu 'aridun. Ketahuilah sesungguhnya tidak sah takbir dan juga tidak yang lain selain daripada takbir. Ini kalau bicara salatnya, dari berbagai zikir sampai seorang muslim ataupun muslim itu melafadzkan zikir dan yang lainnya itu dengan lidahnya, dengan sekiranya ia memperdengarkan zikir ataupun yang lainnya itu pada dirinya sendiri, apabila tidak ada baginya satu penghalang, dia normal, mulutnya bisa bicara, telinganya bisa dengar, maka bacaan takbiratul ihram atau takbir ataupun Fatihah ataupun doa, semua itu
tidak dihukumi sah bila belum dilafadzkan, maka dilafadzkan. Kalau sholatnya sendiri atau jadi makmum, dilafadzkan kalimat-kalimat itu dengan sekiranya mendengarkan atau memperdengarkan pada dirinya sendiri. Imam Allahu Akbar, makmumnya Allahu Akbar, didengar oleh telinga sendiri. Begitu juga dengan bacaan Fatihahnya, bacaan suratnya, ataupun tasbih rukuk sujudnya, i'tidalnya, ataupun doa di antara doa sujud, tasyahud dan sholawat dan sebagainya. Itu begitu. Jangan sampai baik over bacaannya dan tidak terdengar oleh telinga ataupun terlalu keras sehingga kalau jamaah di masjid jadi berisik. Itu waqad qaddamna bayana hada fil fusul allati fi awalil kitab. Qaddamna dan juga telah mendahulukan oleh Imam Nawawi bayana hada akan penjelasan ini fil fusul di dalam pasal-pasal allati fi awalil kitab yang tetap di dalam awal kitab. Kalau mau lebih lanjut, baca lagi di bagian awal kitab ini telah diterangkan tentang masalah bahwa zikir-zikir ataupun doa-doa dalam sholat seperti ini baru dianggap sah bila telah dilafadzkan dengan lidah dan didengar oleh telinga daripada orang yang sholat ataupun orang zikir itu. Fa'in kana bilisanihi kharasun au aibun harrokahu, itu titiknya ada kekeliruan, coret titiknya. Harrokahu bukan harokatan. Biqadri ma yaqdiru alaihi wa tasayyu salatu. Hingga maka jika ada itu bilisani di lidahnya musalli kharasun oleh kebisuan au aibun atau cacat, harroka maka menggerakkannya musallihu akan lisanu jika terima dengan kadar segala sesuatu yang dulu yang mampu yang musalli alaihi atasnya watasiu dan sah salatul salatnya musalli. Jika di lidah orang yang sholat itu terdapat kebisuan, jadi lidahnya tidak bisa untuk berbicara, mulutnya tidak bisa untuk berbicara, atau ada aib, ada cacat, jadi tidak bisa mengeluarkan suara, harrokahu biqadri ma yaqdiru alaihi, maka ya gerakan lidahnya itu semampu yang ia bisa lakukan sesuai dengan kadar yang ia mampu lakukan, dan hukumnya sah sholatnya. Sah sholat orang yang ketika sholat itu karena ada cacat atau karena ada kebisuan di lidahnya atau di mulutnya, walaupun tidak terdengar oleh telinganya sendiri, tapi lidah atau mulutnya bergerak sesuai kadar yang mampu dilakukan, maka hukum sholatnya adalah sah. Tapi kalau ada orang yang sehat, normal, sholat dia tidak melafazkan bacaan apa-apa, cuma batin aja, sholatnya tidak sah. Wa'lam annahu la yasiu takbiru bil ajamiyati liman qadara alaihi bil arabiyyati wa amma man la yaqdiru fa yasiru wa yajibu alaihi ta'allum al arabiyyati fa in qasara bi ta'allumi lam tasihha salatuhu.
wa tajibu i'adatu ma sallahu fil muddati allati qasara fiha 'an ta'allum. Wa'lam dan ketahuilah anna sesungguhnya keadaan itu lasiu tidak sah at-takbir wa takbir bil ajamiyati dengan bahasa selain Arab. Liman bagi orang qadara yang mampu yaman alai atas takbir bil arabiyah ya. Udah liman bagi orang qadara yang mampu yaman alai atas takbir bil arabiyah dengan bahasa Arab. Wa amman dan ataupun orang lain guru yang belum mampu yaman fayasiu maka sah ya takbir. Wajib dan wajib oleh atas man ta'allum al-arabiyyah oleh belajar bahasa Arab. Baik qasara maka jika lalai yaman dita'allumi dalam belajar lam tasiyama tidak sah salat oleh salat yaman. Wajib dan wajib i'adatu ma'al mulai segala suatu salat yang telah salat yaman akan ma fil muddati dalam masa alati qasara yang lalai yang beredar ya man dia di dalam muddah atau dalam alati ani ta'alumi dari belajar bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Annahu la yasiu takbiru fil ajamiyati liman qadara alai bil arabiyyah wa man la yaqdiru wa yasihu يجب عليه تعلم العربية إن قصر بتعلمه لم تسيء صلاته وتجب إعادة ما صلاه المدة التي قصر بها عن تعلمه. Inilah makanya kita sudah berkali-kali mengingatkan, sempatkan waktu, sediakan tenaga untuk belajar bahasa. Kenapa? Karena bahasa Arab itu adalah bahasa sholat. Karena bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Karena bahasa Arab itu adalah bahasa ahli surga. Mau orang suka, mau orang itu benci, faktanya seperti itu. Kalaupun ada yang tidak suka dengan kata Arab, bangsa Arab, bahasa Arab, ngomong-ngomong tuh orang itu kalau kita ikuti ngasih apa sama kita? Dia cuma bisa komentar, dia cuma bisa sifatnya hanyalah membangga-banggakan bangsa ataupun suku. Itu namanya apa istilahnya? Orang-orang yang membangga-banggakan bangsa dan suku itu namanya asobi. Pintar ternyata ya. Luar biasa itu. Santai saja. Aslinya kamu itu pintar. Cuman terlalu sibuk kerja ya sebenarnya. Jadi ini yang ini mana ini? Beda. Hah? Oh, soal baca berarti. Bedanya. Salah baca. Bisa udah kaget aja. Muntah darah itu bapaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngaco aja. Ada orang. Ini salah lagi. Udah dikasih nama bapaknya. Repot itu. Ini apa yang dia namanya tadi? Tapi Allah mahal. Ini ngasih kabarnya komplit jadi loh, mana? Bapak saya, lo namanya sopo? Aja. Yang mana nih? Bahasa Arab. Wa ala man awlasi takbiru bil ajamiyati liman qadara alaihi bil arabiyyah. Tahuilah sesungguhnya tidak sah takbir dengan bahasa ajam, dengan bahasa non Arab
Bagi orang yang mampu dia berbahasa Arab, maksudnya dia sudah tahu bagaimana takbiratul ihram itu, yaitu Allahu Akbar. Besar. Wa amman la yaqdiru fayasiu. Sedangkan orang yang belum mampu berbahasa Arab, mungkin dia malah baru masuk Islam. Kalau dia jadi bahasa Arab itu lama. Contohnya, ada orang baru masuk Islam. Kalau sekarang dia masuk Islam, dia mesti sholat Isya. Paling masuk Islamnya subuh, udah mepet kok waktunya. Dia jadi takbir pakai bahasa Arab itu susah, merungkal kalimatnya. Allahu Akbar, Allah, itu susah. Udah sementara waktu Allah yang Maha Besar itu saja. Tapi setelah itu wajib dia belajar bahasa Arabnya. Wa amma la yadiru bayasiu, tapi wajib alaihi ta'allum arabiyyah, wajib adanya belajar bahasa Arab. In qasara bi ta'allumi lam tasiyasatu. Lalu kalau dia sudah diberikan dispensasi sholat di awal-awal keislamannya, takbiratul pakai bahasa daerahnya atau bahasa sadarinya, kok tidak mau belajar, teledor dalam cara belajar, terus saja sholatnya begitu, pakai bahasanya sendiri, tidak sah sholatnya. Terus kemudian setelah bertahun-tahun baru sadar, baru mau belajar, gimana? Wajib yang ada tu masalah bil mudadilati qasara fi'ani talumi, dan wajib mengulangi apa atau berapa banyak sholat yang seorang muslim itu melaksanakannya di masa yang ia teledor di dalamnya dari belajar bahasa Arab. Jadi umpamanya suatu saat itu nanti kita oleh Allah diberikan kesempurnaan hidayah dan taufik, terus tekun ibadah, tekun ngaji juga, sehingga ilmu tentang sholat itu bisa kita kumpliti. Maka nanti kalau kita sudah sampai kedudukan seperti itu, ingat-ingat dulu zaman kita mulai balik, dan kita pada waktu itu sholatnya, ilmu sholatnya itu ala kadar. Itu juga. Terlebih yang ketika itu misalnya kita sholat tapi tidak ngerti apa-apa tentang ilmu sholat, cuman sekedar apa? Rubuh geda, ikut-ikutan. Ada seorang tokoh Syekh yang juga penggerak perjuangan Islam. Itu ada orang yang dekat, yang mengenalnya dalam kesehariannya itu tiap sholat diulang lagi, tiap sholat diulang lagi. Terus akhirnya orang nanya, Syekh, kenapa Syekh kok tiap sholat diulang lagi? Dia mengatakan, saya itu ingat zaman dulu saya masih muda, sholat saya itu kurang, sholat saya itu belum ada penjiwaannya, cuman sholat-sholatan. Makanya saya sekarang ulangi lagi. Yang saya ingat waktu itu masih sholat saya ulangi. Itu sampai kayak gitu. Ada orang sebesar apalah lagi kita, Masya Allah, yang sholat itu umpamanya diuji itu belum tentu lulus. Maka di bab ini mari cermati dengan baik, jangan sekedar lewat, tapi pahami, karena ini menjadi bekal amal keseharian kita. Ini masuk dalam lingkup
hadis Nabi, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Karena ini ilmu amal sehari-hari. Kalau kita tidak ngerti, nah ini bisa bahaya, bisa tidak sah sholat, atau kita kehilangan fadilah. Wa'alam anna al-madhhab as-sahih al-muhtar anna takbirat al-ihrami la tumaddu wa la tumaqqu bal yaquluha ay bal yaqulaha mudrijatan musri'atan bakila tumaddu waswabu al-awwal. Balam dan keterangan al-madhhab bahkan sungguhnya madhab as-sahihah yang sahih yang benar al-muhtar yang dipilih itu anna takbirat al-ihrami sungguhnya takbiratul ihram itu la tumaddu. Bukan balik pula itu la tumaddu, tidak dimakan, tidak dipanjangkan, wala tumaqqatu dan dia tidak dipanjangkan. Ini atau tafsir. Bal yaqulu, bahkan mengucapkan ia musalliha akan takbiratul ihram mudrijatan, halnya mudrijah, masuk musri'atan, halnya cepat. Wakila dikatakan tumaddu, dimakan dia takbiratul ihram. Wassawabu dan formula yang benar itu al-awal yang awal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annahu la yasihu takbiru wa'lam anna al-madhhab as-sahih al-muhtar anna takbirat al-ihrami la tumaddu wa la tumaqqu wa yaquluha mudrijatan musri'atan wakila tumaddu waswabul awal. Itulah sungguhnya madhab yang sahih yang benar yang dipilih. Sesungguhnya takbiratul ihram itu tidak dimatkan dan tidak dipanjangkan. Akan tetapi orang yang sholat itu mengucapkan takbiratul ihram dengan bacaan mudrijah musri'ah, masuk ke dalam kalimat itu secara cepat. Dan ini yang diamalkan oleh imam di Masjidil Haram misalnya. Ya, coba kita dengarkan ya imam Masjidil Haram ya. Takbir ihram imam Masjidil Haram. Jadi ada yang berpendapat takbiratul ihram itu bahasanya dimatkan, dipanjangkan, ada yang mengatakan tidak. Menurut Imam Nawawi, untuk takbiratul ihram yang benar itu pertama
yaitu la tumantu wala tumantu. Cukup sebagaimana hitungan di dalam ilmu tajwid bahwa Allah matnya ya, mat tabi'i ya di situ aja. Allahu Akbar. Kalau tadi baca Allahu Akbar itu berarti imat. Tapi ada juga imatan wakilah tuman. Jadi supaya kita tahu bahwa kadang baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak Allahu Akbar, masing-masing dibenarkan. Lalu keterangan tambahannya bagaimana? Wa amma baqi takbirati al-madhab as-sayyid al-muhdaru istihbabu maddiha ila ayyasila ila rukni alladhi ba'daha wa qila la tumattu. Wa amma baqi takbirati, dan adapun takbir-takbir yang lainnya atau takbir-takbir yang tersisa dari selain takbiratul ihram, qal madhu maka berulang madhab as-sayyu yang benar, al-muhtaru yang dipilih, itu istihbabu madiha, disunahkannya atau dianjurkannya mematkan takbirat, memanjangkan bacaan takbirat ila ayasila, sampai bahwa dia mentua ila rukni, kepada rukun alladhi ba'da, yang sesudah at-takbirat. Begila dikatakan la tumantu, tidak dimatkan. Kalau madda, maka kalau mematkan, kalau memanjangkan, dimuslimahkan segala sesuatu la yumantu, yang tidak dimatkan. Au taroka, atau meninggalkan yang muslim madda ma, akan mematkan segala sesuatu dimatkannya ma, lam tabtul, maka tidak batal sulatnya musalli, lakin tetapi luput akan musalli al-fadilatu, oleh keutamaan. Wa amma bagi takbirati fal madru istihbabu madya ila ayasila ila rukni alladhi ba'daha. Adapun takbir-takbir yang lainnya selain daripada takbiratul ihram, itu namanya takbir intiqal, perpindahan dari ruku, kemudian dari i'tidal ke sujud, dari sujud ke bangun di atas, dan seterusnya. Menurut mazhab yang benar, yang dipilih, disunahkan mematkan atau memanjangkan baca takbir-takbir tersebut sampai ke rukun yang sesudahnya. Contoh, kita berdiri baca surat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, Allahu Akbar, barnya itu bersama dengan telapak tangan memegang lutut. Allahu Akbar. Atau ketika kita turun dari i'tidal menuju sujud, Allahu Akbar, barnya itu bersamaan dengan kening kita nempel ke tempat sujud. Begitu terus. Menurut mazhab yang sahih, yang muhtar, dimatkan takbirnya itu sampai ke rukun yang sesudahnya. Begila teman-teman, namun ada juga yang mata diri makan. Berarti ya Allahu Akbar, di bawahnya sepi aja itu. Nah, namun perlu dicatat di sini, kalau madda ma la yumattu, au taraka madda ma yumattu, lam tabtul sholatuhu. Maka kalau ada orang yang ia memanjangkan apa yang tidak dipanjangkan, atau yang meninggalkan memanjangkan apa yang mesti dipanjangkan, yang harusnya mat tidak dibaca mat, yang harusnya tidak dibaca mat dia baca mat.
Berarti berat bacaannya itu tidak sesuai tajwid. Gimana sholatnya? Sholatnya tidak batal, lakin batatul fadilatu, akan tetapi luput fadilahnya. Kalau kita kerja, kita inginnya mendapatkan gaji yang besar atau yang kecil? Yang ada bonusnya atau yang tanpa bonus? Nah itulah kiranya. Biasanya kita inginnya begitu. Nah orang sholat juga mungkin dengan ilmu yang ala kadar sholat kita itu sah, tetapi banyak fadilah luput. Mau kita kalau nanti di akhirat orang mendapatkan pahala sholat yang begitu tinggi derajatnya, terus kita mendapatkan pahala yang dasar saja umpamanya. Padahal kalau sedikit kita mau, kita juga bisa mendapatkan derajat yang tinggi. Apalagi ya kalau kita ini di dalam satu keluarga yang tidak banyak yang memiliki keberuntungan tafaqufidin. Kita udah sampaikan di pembukaan kajian tahun ini atau pada Idul Fitri ini, dalam satu keluarga muslimah itu kalau sama-sama orang beriman, sama-sama orang Islam, sama-sama orang yang ibadah, walaupun ibadah-ibadah itu yang dasar, tapi di keluarga itu ada yang mampu mencapai tingkat yang tinggi dalam ketaatan. Bagaimana fadilahnya? Keluarga yang punya derajat tinggi itu bisa menjadi jalan anggota keluarga yang lain diangkat derajat bersamanya. Di situ yang harus kita pikirkan ya. Mau mengangkat derajat orang tua kita di dunia rasanya berat, tapi kita punya kesempatan untuk mengangkat orang tua itu di akhirat, dan itu kesempatannya sangat luas. Apalagi kalau kita sekarang ini benar-benar serius. Banyak hal yang orang kebanyakan tak sempat membuka keterangannya, kita dapat kesempatan itu. Jadi dengan demikian bacaan-bacaan sholat dicermati lagi. Itu kadang-kadang kita ini sering baca yang sebetulnya nanti akan ada pembahasannya itu keliru kita baca tanpa sadar. Misalnya ada domir K gitu, domir K dalam surat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kadang-kadang kita bacanya iyyaka, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. An'amta inna solati dibaca innas solati, wa nusuki dibaca wa nusuki, wa mahyaya wa mamati lillahi la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Benarnya wa bidzalika umirtu wa ana minal wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini Fa'lam, ketahuilah, nama halal mati, akan sesungguhnya tempat mat badal itu badalani setelah huruf lam minallahi dari lafaz Allah, wala yumatu dan tidak dimatkan, tidak dipanjangkan fi ghairihi oleh selainnya lam
minallah, ba'dalah minallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala mana ma'ala maddi ba'dalah minallah wa la yamatu bihi. Tapi sesungguhnya tempat yang mat itu, yaitu setelah lam dari lafaz Allah, lafzul jalal, dia setelah lam daripada lafzul jalal itu, dan tidak dimatkan selain itu. Allahu Akbar. Jangan mematkan yang lain. Nanti akan ada penjelasannya. Faslun, bermulai itu satu pasal. Wasunnatu, dan bermulai yang sunnah itu ayyushira, akan bahwa mengeraskan yang musalli, bukan. Wasunnatu, dan bermulai yang sunnah itu ayyushira, akan bahwa mengeraskan ayat imam bitakbiratin, dengan bitakbiratil ihram, dengan takbiratul ihram, wa iliha, dan selainnya takbiratul ihram, liyasma, supaya mendengar dua kali imam al-makmum wal makmum, wa yusira, dan wa yusira al-makmum biha, wa yusira, dan mengesirkan atau melirihkan oleh makmum biha dengan takbiratul ihram, bihaitsu yusmi'u, dengan sekiranya memperdengarkan dia makmum nafsukan diri sendirinya makmum. Fa in jahara, maka jika menjaharkan al-makmum ma'asar atau mengesirkan imam lam tafsud, maka tidak rusak salat oleh salat imam atau makmum. Wal yahrus, dan hendaknya loba ya muslim ala tashihi takbir, atas membenarkan takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, as-sunnatu ayyujiral imamu bi takbiratil ihrami wa iliha liyasma'ul makmum wa yusirra al-makmum biha bihaitsu yusmi'u nafsahu, fa in jara al-makmum aw asara al-imamu lam tafsud salatuhu wa la harus ala tashihi takbir. Sunnahnya adalah bahwa imam itu menjaharkan takbiratul ihramnya, dibaca yang keras sebagai imam, termasuk juga selain baca takbir ihram, yaitu bacaan takbir intiqal, termasuk juga bacaan Fatihah, yang bismillah, Fatihah, dan suratnya. Dengan maksud itu apa? Supaya makmum mendengarkan bacaan imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan seterusnya. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Sedangkan makmum yusiru, ya, liyasma yusirul makmum biha, sedangkan makmum mengesirkan atau melirikkan bacaan takbir maupun bacaan yang lainnya, bihaitsu yusmi'u nafsuhu, dengan sekiranya dia memperdengarkan pada dirinya sendiri. Nah, ini penting dipahami supaya kita tidak gegeran gara-gara ada orang hilang atau belum ngerti ilmunya. Ada imam, jadi imam sholat maghrib, isya, subuh, kok bacanya diem-diem aja. Allah Akbar. Ini imam yang sholat maghrib, makmumnya ingat-ingat. Mau nanya boleh sholat kesana. Allah juga itu Allah kan. Mari. Nah, makanya kalau kita jadi makmum kok imamnya kelihatan diem aja, ya kita baca bagian bacaan kita. Yang jadi imam maghrib, isya, subuh,
Diem-diem aja. Atau ada yang jadi makmum malah bacanya keras. Atau sebaliknya, ada orang jadi imam sholat duhur, sholat asar, kok bacanya keras? Ini apa hari Jumat? Duhur kok bacanya keras hari Jumat? Bagaimana itu? Nah, ini penting dipahami. Fa'in jahara billah, fa'in jahara makmum al-asar imamu lam tafsud jelas. Makmum bacanya keras, imam bacanya pelan-pelan, sholatnya tidak rusak. Cuma menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu sedang lupa atau belum ngerti. Kita sholat duha, kemudian untuk supaya bacaan itu kita resapi betul, kita baca keras itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza tajalla. Gimana itu? Ya boleh-boleh saja. Tapi itu tidak termasuk yang disunahkan. Namun salat tidak rusak gara-gara yang sengaja dibaca jaga. Termasuk sholat Idul Fitri Idul Adha, imam lupa baca takbir sebelum Fatihah. Allahu Akbar. Betul. Tiba-tiba Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim. Wah, makmumnya pikiran berisi. Orang masih takbir, udah pengalaman ini, jangan banyak pikiran imam. Buat. Ini kejadian. Pikiran lagi. Padahal sebetulnya ya, lam tafsud sholat Idul Adha kelupaan baca takbir itu ya sholatnya sah dan sunnah. Sah, cuman berarti kehilangan fadilah. Ada imam yang sholat mayit kok share, ya sah. Jawab. Ulang lagi sholat imam, tadi imamnya goblok. Kalau imam mari bisa subuh, diem-diem, padahal mungkin dia itu apa? Apalagi misalnya nih ada di antara kita di sini. Koknya, ya koke di luar katanya nyantri. Jadi mantu. Mulai mantunya kamu kan dulu pernah nyantri kan. Jadi kamu jadi imam. Ternyata di sini tidak pernah jadi imam. Wah, keringat dingin. Kelihatannya musuh. Ini sholat maghrib. Allah. Maknya nungguin madam. Barang coba. Saking bingung. Makmumnya radikal, goblok, bukan rasa sholatnya, ya sah. Tapi kehilangan fadilah. Kemudian wal yahrus ala tasil takbiri, dan hendaknya seorang muslim itu dia lupa untuk memperbaiki atau membenarkan takbirnya. Kalau dia muntu, maka kalau memankan dia musalli fi ghairi maudhi'i selain tempatnya aman. Fa in mada, maka jika mengematkan atau memanjangkan dia musalli al-hamzah akan hamzah min awal dilawat Allah, atau asba'an, atau mengisbahkan miswaidannya menambah huruf yang musalli fathah al-bayakan fathahnya ba min akbar dilawat akbar bihaitu sorot, dengan sekiranya jadi bihaitu sorot ala labdi akbar, bihaitu sorot dengan sekiranya jadi ia fathatul ba ala labdi akbar, ala labdi akbar atas lafaz akbar, lam tasya, maka tidak sah salat dari seorang yang musalli. Peringatan
ada kekeliruan-kekeliruan yang tidak merusak sholat, tapi ada kekeliruan yang membuat sholat itu menjadi tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang untuk diri mudi, lain madal hamzati, lain madda hamzatan, lain madda al hamzata min Allahi, al asbabat al ba'i minabaru, bihaitu sarat ala labdi akbar, yaitu sarat ala labdi akbar, lam tasihha salatu. Kalau maka malah yumantu miring maudi, maka tidak boleh memanjangkan di dalam selain tempat panjang. Tempat panjangnya di mana? Dalam lafaz takbiratul ihram, yaitu sesudah lafzul jalalah pada lafaz lam, pada huruf lam, setelah huruf lam dalam lafzul jalalah Allah. Allahu Akbar. Itu tempatnya. Maka jika ada orang sholat kemudian dia memanjangkan di selain tempat panjangnya, maka jika ia memanjangkan hamzah dari lafaz Allah, Allahu Akbar, kelihatannya keren. Allah, gue sering begini. Allah, atau dia mengisbahkan, atau bahasa lain tawal, menambahkan huruf akbar tambah satu huruf, yaitu huruf alif. Jadi ada matnya di situ, sehingga bacanya Allahu Akbar. Sekiranya jadi lafaz akbar itu atas lafaz akbar, lam tasihha salat. Hati-hati kalau ada orang jadi imam baca takbir Allahu Akbar, apa lagi? Allahu Akbar, tidak sah. Tidak sah sholatnya. Kalau kita jadi makmum mubarakah, imamnya kayak gitu mubarakah itu apa? Imam sholatnya tidak sah menurut kajian ilmu fikihnya, ataupun menurut kita melanggar yang kita sedang kaji ini. Ada ya kekeliruan bacaan yang tidak membuat sholat rusak, hanya bilang fadilah, namun bila fatal kekeliruan itu pada bentuk kita memanjangkan kalimat pada huruf yang semestinya tidak boleh dipanjangkan, maka sholatnya bisa batal. Yaitu kalau kita memanjangkan hamzah lafaz Allah dan huruf ba di dalam lafaz akbar. Sebab kalau kita memanjangkan hamzah lafaz Allah itu fatal. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi kalau Allah itu malah melecehkan apakah Allah Maha Besar. Sebab Allah tadi Allahu Akbar, dia mencari istiqam itu, cuman dijadi mat karena mumpul di situ. Allahu Akbar, Allah, apakah Allah besar? Sama juga mengatakan apakah selamat itu laki-laki. Itu kalimat itu udah cukup menghina, betul nggak? Udah jelas-jelasan jenggotnya aja nyerodok-nyerodok gitu, godeknya panjang, kok masih ditanya? Ini mempertanyakan jenis kelamin atau sikap? Nah, panjang itu. Seperti awal udah jelas-jelasan kerudungan begitu kan? Apakah simpulannya itu Ahmad beneran atau apa jenis-jenisnya? Ada bunyai, ya di sosmed itu disebut bunyai, tapi dia dulunya laki-laki. Panjang dulu saya.
Contoh, maka jangan sembarangan. Mari kita cermati baik-baik ilmu kita tentang sholat ini maupun ibadah yang lainnya. Semoga kita punya kesempatan untuk mentasih ilmu ibadah kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan mencoba lagi untuk mendoakan orang-orang tua kita dan saudara kita khusus orang tuanya benda yang sedang dirawat ataupun saudari kita Amalia Jepani yang juga sedang dirawat dan yang lainnya yang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, Allah tambahkan hidayah dan taufiknya. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.